Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ayyuhal hadirin, usikum wa nafsi taqwa wa qadar. Sahabat sekalian, ibu sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita bisa menjalankan wadifah atau rutinan setiap malam Kamis, dan alhamdulillah malam hari ini ada musafir sowan datang Masjid As-Sakinah Niko. Mungkin pertemuan ini menjadi pertemuan yang istamafillah, iftarqafillah, pertemuan yang semata-mata karena sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan silaturahim ini Allah selalu menambah panjang usia kita dengan keberkahan, dan Allah perluas rezeki kita dengan rezeki yang penuh keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kemarin kita sudah sedikit menyinggung bahwa kita sudah memasuki kaidah fikih. Kalau kemarin itu survei, sekarang kaidah fikih. Bagaimana para ulama Syafi'iyah khususnya istinbatul hukmi, mengambil hukum dari Al-Quran maupun As-Sunnah, kemudian menjadi produk hukum yang kemudian dari situlah umat lebih mudah bisa menjalankan agamanya dengan baik dan benar. Kemarin sudah kita bahas terkait dengan dawuhnya Baginda Rasulullah SAW yang menyampaikan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu itu kalau dimaknani angin mestine utawi sae pira-pira amal. Gadine innama rabut kasar dan ditakkid sahnya amal, pakainya amal. Kalau di dalam nahu namanya jamak taksir, mengikuti wazan af'alun, a'malun, piro-piro amal. Di sini tidak dijelaskan bentuk amalnya apa. Wis pokoknya mau amal kabeh iku aku biniati usai kelawan piro-piro niat. Global apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna malikul imri'in ditambah pakainya pada khas lagi. Wa inna malikul imri'in maknane mestine teman seturune iku tetep duwe saben-saben awak-awakan, dan tenang sesungguhnya bagi tiap-tiap orang mana apa yang punya, apa yang diniati. Dan dari sinilah akan muncul kaidah yang diambil dari hadis ini, sehingga segala persoalan nantinya yang bisa masuk di dalam hadis ini. Yang pertama yaitu al-umur bil maqasidiha. Al-umur utawi pira-pira perkara bil maqasidiha iku kelawan pira-pira sejone. Segala sesuatu itu tergantung tujuannya. Tujuannya apa? Dari hadis innamal a'malu inilah ulama fikih membuat kaidah al-umuru bimaqasidiha. Berarti al-umuru bimaqasidiha itu hasil dari istihad para ulama dari hadisnya Rasulullah wa innama likulli imri'in ma nawa. Berarti mengatakan al-umuru bimaqasidiha hadis bukan. Tapi itu pemahaman kuliah, pemahaman yang menyeluruh dari hadis yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW.
innamal a'malu binniyat menjadi kaidah bahwa tiap-tiap sesuatu itu tergantung apa maksud dan tujuannya. Contoh wudu, la budda fihi minal qasdi wa kadzalika al-ghuslu wa wassalatu wasaumu wa zakatu. Wudu tidak, wudu ini kan minal afal al-umur dan maksudnya dia biur-biur ya. Ini maksud dan tujuannya apa? Untuk wudu. Sama ngatus biur-biur, kita ngatus biur-biur lengkap. Tujuannya apa? Maksud dan tujuannya apa? Misalnya janabah, yang menjadi akhir janabah, karena memang tujuannya makosidinya adalah janabah. Biur-biur ditambah, tujuannya hanya untuk sekedar bersih, ya harus bersih toh. Biur-biur tujuannya ditaubat, ya itu ditaubat. Tergantung makosidah. Dan hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Ulama kemudian berpendapat al-umur bimaqasidiha, segala sesuatu itu tergantung bagaimana maksud dan tujuannya. Podo yang dilakukan, tapi jika itu niatnya untuk adus janabah, ya jadilah itu adus janabah. Podo harus ya itu semua harus terbasuh. Tapi ketika itu tujuannya untuk adus taubat, ya tujuannya jadi taubat. Biur lengkap sebagaimana adus janabah, adus taubat, tapi tujuannya hanya ditanding untuk bersih-bersih apa? Ya tujuannya ditanding. Dari sini kita bisa paham bahwa dari innamal a'malu binniyat, kemudian para ulama berpendapat bahwa dari hadis itulah al-umuru bimaqasidiha kaidahnya, sehingga menjadi jelas. Contoh lagi, orang ngakum anggur, ya itu juga contoh, karena hasilnya akan berbeda. Ada orang ngakum anggur, kalau tujuannya untuk membuat duka, halal nanti. Kalau tujuannya untuk al-khamriyah, untuk tujuan membuat khamr, yang diharam, padahal sama-sama ngakum anggurnya, itu loh Pak. Dari sini maka maksud al-umur bimaqasidiha. Lek awake dhewe dolan panjenengan, tujuane silaturahim, ya itu silaturahim. Tapi lek tujuannya hanya sekedar hidup-hidup, ya hidup-hidup, tidak ada apa-apa. Maka segala sesuatu Bapak Ibu sekalian, mari kita nyari dengan yang baik, lebih-lebih yang mubah. Nah ini mati wonten contoh itu. Di antaranya misalnya anak itu kan kekancan atau suami istri terus menang sampai 3 hari lebih, al-haji namanya. Ini ada niat. Kalau dia tidak punya niat untuk mendiamkan istrinya sampai lebih 3 hari, ya karena memang tidak ada apa-apa, tidak dosa. Tapi kalau hanya memenuhi kebencian sampai menenangnya bujurnya 3 hari lebih, ya baru itu namanya haji, malah jadi dosa. Misalnya saat rumah kalau bujuk sekarang kan, tapi tidak ada tujuan untuk mendiamkan, untuk nyatu, boten. Yes memang, yes gak awal sebenarnya. Lebih dari 3 hari, kalau tujuannya tidak haji, menenangkan bujuk kronosom itu betul. Ya tidak dapat dosa. Tapi kalau dia mendiamkan istrinya karena sengit, benci, sehingga pesta biarnya dia ini, kalau itu lebih dari hari, maka itu termasuk haji. Ada tenang satu gelo wong wedok, termasuk wong wedok gimana kalau dia tidak luar merupakan mengkal, dan tujuannya krono sengit, dia buat tenang saat ini haji ini kata niat inilah dari sini, maka kita menjadi paham. Piye wong menenangkan itu ya didelok sih niate apa, tujuane apa. Dari itulah maka kita akan mengetahui bahwa ini implementasi hukumnya seperti apa. Ya dari al-umur bimaqasidiha, segala sesuatu itu tergantung maksud dan tujuannya.
mangan, minum. Kalau tidak punya niatnya apa? Ya tidak ada apa makan minum itu mubah. Tapi kalau diniati bahwa saya makan, saya minum, tujuannya agar tubuh saya sehat sehingga saya bisa beribadah sempurna kepada Allah. Makan kita mendapat pahala, minum kita juga mendapat pahala dari sesuatu yang sebenarnya adalah perbuatan mubah. Padahal perbuatan mubah itu justru perbuatan yang sangat besar pahalanya. Karena kita ketika melakukan perbuatan mubah, misalnya turu berarti dia sedang tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Sementara tarkul ma'asi hukumnya wajib. Berarti di dalam kita melaksanakan sesuatu yang mubah, ketika itu takwa, maka pahalanya gede banget. Sebab apa? Kita sedang tarkul ma'asi, meninggalkan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anak kecil terus ngobrol. Misalnya demikian tadi di rumah, istilah yang produk-produk kalau kaya anak ini terus diniati tolabul ilmi, diniati silaturahim, diniati iktikaf, dan kuat apa? Ini tidak jangan gendong di bidul di pengiran, dipilih langsung ya, untuk teman itu tidak boleh. Itu adalah mengapa kemudian pahala dirahasiakan, dosa juga dirahasiakan. Sebab jika tidak dirahasiakan, kehidupan ini tidak akan bisa jalan. Lek diwekne saiki langsung wong itu sakit urip, itu sakit urip. Inilah mengapa kemudian pahala dosa itu kemudian dirahasiakan oleh Allah karena kehidupan ini biasa. Pun saat ini lalu dikalir kita. Awal dunia sholat jamaah. Ye, Kanjeng Nabi pesertain beristimewa derajat itu derajat. Misalnya dua kantong pintu emas, ya betul ini emas itu kantong. Terus buatan itu kok jenengan itikaf. Belajarannya harus dua ngaji, jenengan ngaji, dua ini mabyu, jenengan silaturahim, dua ini mabyu. Nah mulai jenengan biar betul. Terus lekesnya misalnya sakulan subuh jamaah, duhur jamaah, maghrib jamaah, isya jamaah. Nah jangan saya pun dicoba. Oh jangan kebek-bek, kok anaknya yang mono, putune yang mono. Harus kebek-bek tau Pak, kan jangan salah ini. Mungkin apa mungkin? Dengan misalnya ke pasar, atau uyah bawa wes, betul 10 karung bawa nang pasar. Jadi kan bakal boten nemu sebab sing mengadil uyah dia umai ngumrukan karungan ganjaran. Sebab apa? Dia pasti melakukan perbuatan yang baik karena diganjar secara langsung dan pasti meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah karena akan disiksa secara langsung. Mesti mau tahu disiksa. Ada kepikiran kepada pengeran coba. Dihadap langsung kepada pengeran coba. Tidak bisa jalan kehidupan ini, Pak. Justru itulah pahala dosa itu menjadi rahasia Allah dan beruntung sekali apa yang menjadi umatnya Rasulullah SAW karena di situ digantungkan hati dan umatnya Rasulullah diberikan kesempatan untuk kemudian bisa menambah sekaligus untuk bisa menghapus dosa-dosa WI sampai tidak aja hukum sampai tekongso patine awake dhewe Allah masih memberikan kesempatan. Gendeng jaluk ngapura apa ora. Gek berkaitan naik nilai dhewe Pak. Penak naik karo wong urusan akal Pak. Misalnya wong ditakoni sithik mawon nggih. Gak itu turunan Pak. Bapak ngapura. Mesti ada sing ngoten. Misalnya sampai loro hati juga dendamnya kan gelap sebab bakal tak ngapura. Engko tak akeh nang akhirat malah tapi akan itu. Oh, orang tidak urusan dengan pengiran. Tapi urusan dengan Allah Taala lah mas. Urusan dengan Allah. Urusan dengan Allah Taala. Sok pikir lo gede dosamu, kelajingamu, ingat ini bu. Kurang aja bukan aku dari pengiran. Saat sepiro makhlukmu luwe gede. Itu pengiran yang apa ini? Tidak ada panjenengan padus pun.
Wa sinten mawon. Apakah ada keterangan yang ketika seorang hamba mengakui atas kesalahan-kesalahannya dan kemudian memohon ampunan terus ngapura. Boten wonten innallaha ghafurur rahim. Wis kok sing ditambahi rahim cobi to. Wah masyaallah lek ajeng tilem belum sembahyang tenan. Saya inginlah menambah kecintaan kepada Rasulullah. Ini saya coba bayangkan bagaimana karakternya Rasulullah. Wong supaya itu nabinya awal ini. Gue bayangin pengiran. Nanti itu nyolong seneng lah. Yang pengiran dewi pak. Sepiro dosane akeh awake dhewe, selagine awake dhewe jalan-jalan ngagem mesti di ngapura. Mbok masih wis ngaten lho, kalau ngono wis almarhum layu janduhu sakit sekali dalam alam kesembuhane kok njaluk ngapura. Di ngapura. Misale wong sempat kawon lho, kok enek kawulan pangeran terus loro, entek dia dosane cobi. Masih pangeran karo mati Kanjeng Nabi semua terkata. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Pun balik malih ngene aja terus awake dhewe haji nang bojone awake dhewe sing jaler nggih ngaten wis salah. Kula sering menyampaikan di dalam kaitannya bagaimana membangun rumah tangga agar rumah tangga itu gemah limpah wa jinati. Maka Bapak Ibu sekalian munculkan rasa kasih sayang seluruh ahli keluarga tersebut. Suami betul-betul mencintai kepada istrinya, istrinya betul-betul mencintai kepada suaminya, anak-anaknya mencintai kepada orang tuanya, orang tuanya mencintai kepada anak-anaknya. Disitulah anaknya Allah atur. Tergantung sepiro sayang karo keluargamu, sebegitulah sayang Allah. Makanya itu kompak sakomah itu gak kompak untuk kemudian wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu contoh. Misalnya kata tolak ada dia tolak. Alah, misalnya ada suami mengatakan kepada istrinya, "Wis kamu menjadi wanita yang sendirian." Menjadi wanita yang sendirian. Lah ini al-umur bima qasid. Kowe ngomong itu tujuanmu apa? Karena itu tidak ada kata mencerai, tidak ada. Di dalam istilah babul nakah itu namanya kinayah. Nanti dia juga masuk di dalam al-umur, masuk di dalam innamal a'malu binniyat itu menjadi sebuah kaidah. Jadi kita masih membahas al-umur bima qasid dari hadisnya Rasulullah SAW. Wa innamal a'malu binniyat. Nah dari sini bisa kita mengambil hukum. Misalnya ada wong lanang ngomong bojo, dhewe saiki. Kalau dhewe karepmu tapi sama sekali tidak ada niat dari suaminya, maka tidak jatuh talak. Tapi perkataan itu jika diniati sebagai sebuah talak, maka jatuhlah talak sebab al-umuru bima qasidiha. Kalimatnya kau wanita yang sendiri tidak bisa itu dijadikan pencerai. Tapi karena al-umur bima qasidiha, maksud dan tujuan kalimat itu apa? Karena maksud dan tujuannya dia mengatakan seperti itu untuk menceraikan, maka jatuhlah. Lah iki lek ngene ngaten iki terus apa enek dalile nang hadis ten. Ya dan usul inilah Pak. Sehingga terang persoalan-persoalan itu terjawab sesuai dengan masnya. Karena ini memang persoalan fikih. Kemudian pendapat ulama banyak bukan dalam rangka membingungkan umat, tapi justru menjadi solusi bagi umat, Pak. Sebab ikhtilaf ulama rahmatun, perbedaan ulama itu rahmat. Semua punya istinbatul hukmi. Bukan sesuatu yang kemudian membingungkan umat.
Cobi ya. Contoh, bulan dari kalau contoh nih, jangan supaya sakit umum, no terjadi. Mengapa saya mencontohkan satu dan kemudian saya ulang-ulang agar falikos malam yukol kita mudah. Imam Abu Hanifah itu berpendapat saya soronan. Padahal Rasulullah itu betul-betul soronan cobi. Sehingga Imam Madhab Imam Hanafi seperti di Turki ini jarang sendal juga jarang lolokan karena mengikuti madhabnya Imam Abu Hanifah. Dah pernah Rasulullah jadi colonan betul nanti betul. Kok iso-iso dia mengatakan bahwa colonan itu api kami. Dan itu dari Rasulullah betul. Nah dari sudut pandang yang berbeda Imam Syafi'i. Nah Imam Syafi'i jubahan habis sarungan bergetar sama dari Rasulullah, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga inilah ikhtilaf ulama. Dari mana Imam Syafi'i mengatakan itu? Karena keseharian Rasulullah memakai jubah, memakai izar, betul. Maka Imam Syafi'i yang betul kanjeng Nabi gak ini jubah atau gak ini sarung. Sementara Imam Abu Hanifah juga mengatakan itu dari Rasulullah. Dari mana? Sebab Rasulullah gaya jubah itu dalam rangka untuk menutupi Allah. Ini kalau bulan ini akan rumit ini berjelundungi pendapat ulama ini. Kok pendapat berbeda? Kok harus jubah kabeh? Karena Rasulullah memakai jubah, ya tidak begitu juga. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa api sarung, api celana dari mana? Nah sebab Rasulullah jubah, ini kan tradisi ini kok dalam rangka kangge nutupi aurat Kanjeng Nabi, betul. Karena dalam rangka menutupi aurat iku wau kono tradisi gawe jubah, makanya lah tujuannya apa? Nutupi aurat. Lalu tujuannya nutupi aurat, hasilnya nutupi aurat, dia hasil krono, ngerti Pak? Bes nyambung ya, Pak nyambung ya. Nah, hasil krono sebab nopo kemungkinan untuk tersikat itu boten. Coba lihat sarungan, ibu yang beda motor, bisa saja auratnya terbuka saja lewat krono. Boten, film. Boten. Yang seharusnya kita persoalkan bukan di ikhtilafnya. Apa? Yora sarungan, yora colonan itu lah mestinya. Lah inilah ikhtilaf ulama. Nah kita ngaji ini saya ingin mencoba jeluntungi ulama dalam rangka mengambil hukum dari Al-Quran maupun Al-Asma ini mau. Misalnya dari hadisnya Rasulullah innamal a'malu binniyat akan menjadi kaidah kuliah, kaidah yang kemudian bisa digambari untuk menyelesaikan hukum yang banyak dari al-umur bima maqasidiha. Nah, sekarang kita masuk satu kaidah yang mungkin jangan tambah. Ya dari al-hadis innamal a'malu binniyat. Apa itu? Ma yustaratu fi at-ta'inu fal khata'u fihi mubtilun. Ma utawi amal yustaratu kang den syarataken fi indalna at-ta'inu apa nertentokaken. Amal yang disyaratkan untuk ditertentukan. Kok kemudian ketika mentertentukan salah, maka mubtilun batal. Contoh yang disyaratkan untuk ditentukan ya ketika maghrib kudu usolli fardhu maghribi. Ya, sebab itu ditakyin harus. Nah sama sholat maghrib kok itu wajib takyin. Dari mana innamal a'malu binniyat tadi? Niat amalnya apa? Sholatnya sholat apa? Maghrib karena ada sholat zuhur, ada sholat isya. Maka mentaknya menjadi wajib karena untuk membedakan ini ashar, ini maghrib, maka mentaknya wajib. Nah dari ini maka ma yustaratu fihi at-ta'yinu fal khata'u fihi. Kok ketika ini disyaratkan untuk mentakyin, ketika mentakyinnya salah, batal.
usul fardhu maghrib pada salat dulu ditonton berat. Tidak. Nah itu takoi hadis yang diboten nemu Pak, ngerti lho. Menjawab bahwa sholatnya itu tidak sah itu loh. Dari mana? Dari nama a'malu binniyat. Dan dari mana pemahamannya? Ma yustaratu fi at-ta'yinu fal khata'u fihi mubtih. Oke. Loh, takyinnya apa? Ya berbeda. Ini duhur asal maghrib, maka wajib takyin. Harus ditentukan. Duhur yo, duhur, asal yo, asal, maghrib yo, maghrib, isya yo, isya, subuh ya subuh. Nah ketika kita sholat maghrib kok duhri, ya sholat itu berarti sah. Karena itu disyaratkan untuk takyin asal ada sendiri, maghrib ada sendiri. Dari takyin inilah. Dan mana wajib takyin? Tidak ada. Apa ada nama amal di situ wajib takyin? Wajib takyin ini karena itu amal untuk membedakan bahwa ini duhur asar maghrib, maka wajib takyin. Ulama nanti itu wajib. Mereka wajib kok iso bedain di asar di maghrib. Kok terus keliru? Maka sholatnya batal. Termasuk kafaroh. Misalnya kafaroh bihar, tapi dikai kafaroh kotor, ya rasa. Misalnya rawatib, ya, qobliyah duhur, kok jenengannya ba'diyah, ya boten sah. Lek qobliyah ya kedah, qobliyah. Ini sudah ditakyin qobliyahnya, mengapa? Karena memang harus dilakukan sebelum. Kalau ba'diyah setelah, ya harus ditakyin dan roh imam oleh sholatnya ba'diyah. Maka nanti menjadi wajib. Lah kok salah? Batal. Dari mana batalnya? Karena mentakyin itu hukumnya wajib dan ketika itu wajib kok salah, ya maka sholatnya sah, tidak sah. Begitu saja diutaminya. Kalau memang pengen, enggak perlu dimodern sampai sakit buat enggak. Kalau memang pengen saja, kita hanya ingin tahu, oh ternyata proses ulama dalam rangka menentukan hukum ini, prosesnya istinbat itu seperti ini. Misalnya ini nawaitu shaumi arafah, terus niate nawaitu shaumi Asyura, itu tetap kita. Karena waktu Arafah ya Arafah takyin karena memang hari Arafah. Ketika Asyura ya Asyura, ketika Ramadan ya Ramadan kan. Kok kemudian itu wajib supaya kita tahu karena apa? Karena itu memang waktunya. Sholat Idul Fitri niate Idul Adha buatan sah betul Pak. Dan tak kok usah kok modho-modho sholat itu rakaate kok. Enggak, karena Idul Fitri, Idul Adha itu berbeda. Dan itu harus ditakyin. Kowe sholat apa? Itu apa? Id Adha apa id? Apa id? Fitri. Nah itu berarti wajib dibaca. Dan kok salah, maka sholatnya menjadi batal. Berarti usholi fardhu maghribi harus, usholi fardhu isya'i harus. Ketika subuh usholi fardhu subuh harus. Nah sekarang raka'ataini arba'a raka'atin. Nah ini apakah itu kemudian wajib? Mentakyin rakaatnya. Nah, nggak terjawab. Golek hadis itu. Ya dari nama-nama dunia. Sebab dopo terkaidah selanjutnya. Mayustaratu at-ta'arrudu lahu ma utawi an dindine ngamal yustaratu kang den syarataken at-ta'arrudu apa mertelaaken lahu marang jumlatan kalawan gemblengan
Tapi bala yustaratu lan ora den syarataken atainu apa nartato akan ma tafsiran kelawan rinci. Kok terus ida ayyana ing dalem nalikane pertelakan sapa man ing ma amal niku. Terus gak alan luput sapa man. Durra mongko nglarati apa takyid. Dari hadis innamal a'malu binniyat ada kaidah lagi dari itu. Sesuatu yang disyaratkan untuk menjelaskan secara global tidak terperinci. Menjelaskan secara global tidak disyaratkan untuk mentakin, mentertentukan dengan secara terperinci. Terus kok dia tetap mentakin? Sebenarnya sah dia mentakin sangat benar. Karena syaratnya itu hanya sekedar jumlah gemblengan. Tidak disyaratkan untuk takyin dengan tafsiran perinci. Nah, ini diperinci sih sana. Kok terus salah? Maka sholatnya ada. Contoh. Gitu. Let's contohnya pakai segitu. Kalau berarti sesuatu amal yang disyaratkan untuk menjelaskan secara global, disyaratkan untuk menjelaskan secara global, tidak disyaratkan mentakyin, mentertentukan secara terperinci. Kok dia kemudian mentakyin dan kemudian salah, maka sholatnya batal. Kalau dari ini paling ngamal wis penggawean yang itu disyaratkan untuk menjelaskan secara global, tidak disyaratkan menjelaskan secara terperinci. Kok kemudian dia menjelaskan secara terperinci, kok salah, maka sholatnya menjadi batal. Aneh-aneh kan? Nyapa tidak perlu batal. Contoh, jenengan makmum, niat ini tidak makmum. Di sana global, wes makmuman. Orang usah jadak ditakyin imamnya sapa. Misalnya imamnya sedikit saya usolli fardal maghribi salah sorakatin mustaqbilal qiblati makmuman li zaidin. Mestinya kan makmuman global wis makmuman. Ora usah jadak ditakyin imamnya sapa. Masih orang ditakyin benar karena tahu li zaidin makmuman li zaidin. Nilai ta'ala benar sah. Tapi itu kan tidak disyaratkan, Bapak. Disyaratnya awal dhewe hanya makmuman, tidak secara global bahwa kita menjadi seorang makmum. Kok terus ditakyir, misalnya makmuman menjadi makmum li Zaidin pada imam yang bernama Zaid. Kok salah? Maka sholat kita tidak sah. Karena disyaratkan hanya jumlatan gemblengan. Wis mulai makmuman orang usah mau takyir. Kok mau takyir nek bener enggak masalah, lek salah, itu malah jadi tidak sah. Contoh sholat jenazah. Jenengan sholat jenazah usolli ala hadal mayyit. Kan itu gemblengan. Wis pokoke mayit. Ngarep hadal mayyit iki. Disyaratkan gemblengan wis mayit iki ora sama takyir. Kita jadi sebutnya jenenge mayit. Lah kok itu salat awake jenazah kok mboten sah ngono lho, Pak. Karena hanya disyaratkan jumlatan gemblengan berarti usolli ala hadal mayyiti utawa usolli hadhil mayyitati. Lanang. Semono lho. Semono lho. Lam yasihha iktida'u li annahu yakfi al-iktida'a bi amrin wa bi niyatil iktida'a bi zaidin fakana muqtadiyan bi amrin bilan niyati wa fil jama'ati la yustaratu ta'yinul imam. Dan di dalam gemblengan, di dalam jamaah itu kan tidak disyaratkan untuk menentukan siapa imamnya, hanya makmuman lillahi ta'ala. Kita menjadi makmum wis gemblengan orang
tok ora saged jelasne imam sapa. Dadak makmuman li Zaidin. Kan krono imame jenenge Zaid ngoten lho. Misale li Zaidin mboten napa-napa sabane Zaid. Lah kok keliru ternyata imame jenenge Umar. Kalau sholat awal ini karena tidak syaratkan nyapa dadak ditutur ya. Karena apa menjaga niat itu ya benar. Wa inna ma yustaratu fi niyatul jamaah la ghairu, karena itu hanya diniatkan untuk niat jamaah, tidak ada yang lain. Wes niku men, salat jenazah, misalnya terkadang salat jenazah kuat. Halah terganjur nuturne jumlah iki kok. Mesti wis alal maut tapi usolli alal mauta. Niat ingsun salat ing atase pira-pira mayit. Wis ngono tok cukup. Lah dituturne jumlahe 10. Lah ternyata jumlahe 11. Tidak sah sholat ini adalah karena tidak disyaratkan untuk mentakyin, kok terus ditakyin, dia hanya disyaratkan untuk jumlahan, gembengan. Wis pokoknya alal mayyitati utawa alal mauta kayak cara tafsirnya. Atase piro-piro wong sing mati, yo lanang, yo wedok, wis pokoknya jenazah kabeh mau. Maka itu syaratnya bahwa kita sholat jenazah dengan jumlah yang banyak. Tidak ala hadil maiti atau hadil maitati. Ini gila Pak. Ya, dari sini kan maka akan menjadi terpilih. Awal dewi terus didadek. Ini fasolatan itu dalam rangka mempermudah. Sebab awal dewi untuk mempelajari itu lebih. Ini ya satu iso nanggung, iso solokai, iso iki sulasi mujarab atau sulasi masjid iki belum ada cuma sing fatu domin fatu kasrin fat fatani kasru fatin domin kasrotani fa'ala yaqulu fa'ala yaqilu fa'ala yaqalu fa'ila yaqalu fa'ala yaqulu fa'ila yaqilu Masor yang suhu dorobaya ribu fakahaya tahu alimaya lamu kasumaya sunu hasibaya siku itu wajar sulasi yang 6 sulasi mujarab huruf Arab yang jumlahnya hanya 3 tidak ada tambahan. Nanti ada tambahan berarti sulasi namanya masjid. Tambahannya siji berarti sulasi masjid berbagi. Tambahannya loro jadi 5 berarti sulasi masjid rumasi. Tambahannya telur berarti jumlah itu 6 berarti sulasi masjid sugasi. Itu yang istilah. Yuk semua kayak sing fala falu falat falata falna falta faltu ma faltu falti faltu ma faltu na faltu falna. Iya bener Pak. Aku ngaji atas perkataan ini, Masya Allah. Dan untuk memahami Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab. Bagaimana kemudian kita ingin mempelajari Al-Quran maupun As-Sunnah sementara kita mempelajari dari terjemah. Terjemah itu bukan hadis. Kalau terjemah hadis dari Al-Quran itu bukan Al-Quran terjemahan. Kalau ingin mempelajari Al-Quran, dia pelajari Al-Qurannya. Dia harus mengerti bahasa Arabnya, mengerti nahwunya, sorofnya. Mengapa kok bismillahi, kok gak bismillahu, bismillah. Coba. Kok itu bismi jarul bama jubur bima muta'alikum bima dufe ayat tadiku. Berarti bismi jarul majrurun ba harfu jarin ismin majrurun wa alamatu jari kasratun dhahiratun bi annahu ismul mufrad. Bismillah jar majrur ba huruf jar ismun adalah isim mufrad dijarkan oleh ba alamat jarnya kasrah. Mengapa menggunakan kasrah? Karena isim mufrad. Maka harus dibaca bismi, tidak boleh bisma, tidak boleh bismu. Nah, coba ini itu belum nanti kaidahnya. Lah bismi itu kok huruf jar? Itu pasti ada lafaz yang sebelumnya, tidak boleh huruf jar itu terus ada, betul mungkin mesti ada lafaz yang sebelumnya. Nah itu dibuang.
Ai tadi tegese ngawiti sapa ingsun ngawiti apa misale ngawiti ngaji sapa ingsun misale nyambut gawe nyawiti nyambut gawe sapa ingsun bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kuduni tidak boleh Ar-Rahmana tidak boleh Ar-Rahmanu di bismillah itu kudu bismillahirrahmani rahimi kudu tidak boleh bismillahirrahimah benar satu itu bismillahirrahmanirrahimi kenapa? Karena lafaz Rahman menjadi sifatnya kalimat Allah. Nah Allah waktu jalalah yang dijadikan karena menjadi mudhof ilaih dan dapat bismillahi. Ini buat coba ingat motor itu aku benar dalam bahasa. Misalnya nih, doroba mukul, berarti doroba mukul Zaidun sobat Zaid Amr yang Amr. Zaid memukul kepada Umar, lain pukul-pukulan. Artinya Umar dibalas pukul, harus diganti musyarakah. Doroba mukul sobat Zaid Amr yang Amr, sobat Umar Amr yang Amr. Karena menggunakan doroba, berarti Amrnya pakai balas, tidak menekuk. Misalnya dipukul kok menang kok, itu nggak didorong kan? Dan coba kita tinggal Pak. Dari bahasanya saja, kandungan maknanya menjadi berbeda. Ketika doroba dengan tadoroba, kalau melibatkan orang banyak musyarakah dan ismen faksaro, maka tadoroba, pukul-pukulan, taburan itu nggak ada tadoroba. Ketika melibatkan banyak tadoroba, komen taburan. Saling pertungan, tonyonan, kali ini tado roba tidak bisa doroba, kalau doroba itu sangat bedah tafa'alan, ya tafa'alu, kalau tafa'ilun, bedah kamu tafa'alun. Ini kusuk, ini kuat, ini nolong ingat tadi dipelajari dalam rangka apa kita akan masuk paling tidak itibah kita mengikuti pendapatnya ulama tapi kita tahu bagaimana proses daripada ulama tersebut kemudian berpendapat ini tambah sedikit Pak agar awak dhewe nyolot ngertos. Sholat jenazah itu jenazah misalnya Amr, kok ternyata misalnya usolli ala, ini sholat jenazah, usolli ala Zaidin arba'at abwabin makmuman bilantaran sana. Jangan takyin, padahal di situ global kan, lama ini sudah cukup. Kok ditakyin salah? Maka sholat jenazahnya rasa kita lihat di sebuah keterangan ya usolli ala hadal mayyiti lah kita usolli ala hadil mayyitati di mana sedang karena karena teman-teman bersusah buat dengan wes usolli padal maghribi ngaten tok sah makmuman kata sah karena menuturkan jumlahnya itu tidak wajib bukan maghrib mesti telu maka 3 rakaat tidak wajib untuk ditakyin. Maghribnya wajib karena untuk membedakan antara ini sholat maghrib, sholat asar. Jadi kok al-barakatin tidak dibaca tidak masalah. Lah kok keliru? Misalnya sholli fardhu maghribi arba'ah, salah. Karena itu tidak wajib dituturkan, kok dituturkan salah sesat. Mengapa Imam Syafi'i kok jadah ditutur nilai sholat maghrib telu itu ditambah ngiling-ngiling dan sholat maghrib telu dan niatnya mesti diwakili ta'ala kanggo ngimutaken awake dhewe yen ibadah apa wae niku kedah lillahi ta'ala niku dene misal boten lillahi ta'ala
usolli fardhal maghrib makmuman sekar. Karena memang itu yang harus ditaati dan itu yang harus dituturkan. Sampai kita statusnya jadi apa? Makmum, ya makmum. Sehingga jamaah kita menjadi sah. Kerja itu harus ditaati makmuman itu. Sama ya? Mugi-mugi seperti menikah saged nambahi wawasan kami kula dengan sedaya bahwa ulama ketika menulis kitab membuat hukum itu tidak kemudian sampai dewi, tidak dipahami ngangen-ngangen boten, tapi ada kaidahnya. Kayak sing pas ngene, ya tidak bisa juga Pak. Pendapat kok koyo iki lho Pak, pas ngene to, boten saged. Sehingga Imam Syafi'i itu sampai ngaten nanti katakan man lam yakrif al-mantiqa la sifata ini sampai ngaten. Barang siapa yang tidak memahami mantek, maka keilmuannya tidak bisa dipercaya. Mantek itu dalam rangka ada tidak boleh melibatkan perasaan poin ini. Harus kasih. Sampai Imam Ghazali mengatakan, barang siapa yang tidak memiliki mantek, maka keilmuannya tidak bisa dipercaya. Kata mereka bisa kepentingan golongan, bisa kepentingan diri sendiri, kok pasif ini belum sadar. Kedah dalam kaidah. Makanya kita mempelajari kaidah 1, 2, 3 semuanya juga berangkat dari Al-Quran maupun As-Sunnah, sehingga Al-Quran bisa tetap bisa menyesuaikan dengan zaman yaumil qiyamah. Maka itu dengan sakit dalam Al-Quran dalam takbir jamaah ini tentang beliau ini. Ada pondok. Betul apa ngomong ya? Waalaikumsalam. Nah, ini terus. Nah, ini terus pas. Ngaten. Lek Imam Syafi'i niku kedah satu puasana satu nyata. Lek pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal benar saja. Mengapa kok kemudian berbeda? Mengapa kok kemudian berbeda? Karena ketika satu batal, maka tidak membatalkan keseluruhannya. Misalnya saya ini poso kedua batal ya. Enggak terus poso pertama batal, poso kedua tiga ya batal betul. Atau misalnya wis entuk 15, poso puasanya batal misalnya. Tidak kemudian ini membutuhkan puasa yang sudah dijalani karena memang puasanya itu satu hari satu puasanya. Maka pendapatnya Syafi'i itu diperincikan, ditakwilkan satu hari. Nah, kalau diniati itu memang begitu cara membahayai dan goyo itu hanya buruk. Satu mengikuti pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, satu mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Benar tuh, oke kita gitu. Diniati di awal Ramadan loh ya. Nah, itu diniati sepindah itu, tapi juga sekaligus diniati kali tak. Wa itu sama qatin anda ifat bisari Ramadhani. Disarti fadlillahi ta'ala. Niat ingsun poso Ramadan tutu kos dina sesuk saking mboten niat ingsun poso tutu kos dina sesuk saking anekane pandemi bulan Ramadan ing dalem sajroning taun iki krana manut perintah Allah Ta'ala. Makanya kan sekarang kula Ramadan ini bukan Ramadan karena menjadi mudah karena setelahnya 8 itu masih ada hadis sanati bukan hadiah. Lek maca Ramadan nah mestinya hadas sanati utawa hadis sanati bukan hadis sanati karena itu menjadi mudah pilih. Nah isim boy musafir Ramadan yang mestinya ketika tingkah dia dibaca kasroh itu ketika menjadi akhir kalimat. Tapi ketika dia belajar di tengah juga sekaligus menjadi mudah pilih, maka wajib dibaca kasroh karena ada hadis sanati itu dari siji. Nah, wa itu sama qadin dan adai
fardis safi. Gading nek Ramadhani gading dadi siji. Hadis safi. Ramadhani ikilah tahun. Betul. Hadisan nanti berbeda ya. Tapi menjadi mudhaf ilaih dari mudhaf yang Ramadhani. Dan kalau yang depannya menjadi mudhaf, dia juga sekaligus menjadi mudhaf ilaih. Jadi ini coba kita ini soal guys. Pun guys, agar diputami guys, saya Pak guys. Makanya kalau pun ingat bulan, terus lalu ya dari awal itu sama waktu sabar. Lalu diniati dalam intikal macam sah. Tapi lah jangan kira yakin, kok gaya Syafi'iyah di dalam kesehariannya kok terus lali, terus modoni kalau pandangan ragu dalam rangkanya. Langsung enggak belum, dan maya itu ilama layani. Makanya lek traweh, itu badan traweh lah, ini kalau sebut imam dalam ini badan traweh rasa apa sih langsung niat sareng-sareng kosong. Dan di dalam badan dengan ini makanya dua warna Pak. Kabar jenengan wis niat traweh itu sama gotin baru mangan kok. Oh wis niat poso kok mangan. Ayo piye? Iki pakai buat jelasaken didik ya. Teman-teman didik. Jangan kan punya kira. Jangan badan traweh itu punya bener. Iya. Banyak apa baru mau mangan? Ya mestinya kan setiap poso ya poso loh. Tapi mengapa dan itu boleh pada kami? Karena di ayat takhirin niat niku kersane angel ad-darurat tubihul ma'dzur. Pena ngerti terus ada kaidahnya Pak. Kan mestinya niat itu nggih Pak niat itu pas usai utawa kepilih menyengaja sesuatu dengan dibersamakan dengan pengerjaannya. Soal di fardhu maghribi, ya Pak, aku tak boleh itu. Niat kita zakat ya pasti bawa zakat. Apa itu wudu ya pas kawitane wudu. Dan jenengan kudu poso. Muktarun bifilihi berarti jenengan kerja makdar ajar niat dan itu ngereksone rekan. Pospol wis kata bersabda. Maka boleh takjilun niat fi shaumi Ramadan, boleh mendahulukan poso Ramadan. Niat poso Ramadan tidak harus diawali ibadah. Baru nanti ketika pas URT di situ mlebet pekan subuh mimiti poso dan itulah kita harus berpuasa. Maka kita sebutkan ya wis santai mawon. Kon mangke nggih teman payah ngobrol-ngobrol tanya jawab. Nggih. Ngapunten kula